Sinetron Buku Harian Seorang Istri episode Nanti Malam 9 April 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat di keluarga Buana yang sedang mengadakan selamatan dan syukuran ya guys. Di sisi lain tiba-tiba datang kekacauan karena di situ terlihat Nana yang masuk ke dalam rumah dan Tony yang menangkapnya. Di sisi lain Nana berteriak dan sontak Tony menutup mulut Nana, dan di situ terdengar oleh suaminya yaitu Dewa Buana. Dewa telah mendengar jeritan-jeritan Nana yang disekap dibungkem oleh si tangkurak Tony, dan dan Dewa terus mencari suara tersebut. Dan Dewa pun berkata, kok tadi di sini terdengar suara Nana. Dan di sisi lain di situ Ronay Buanay bersama Lipiul sedang mengikuti kakaknya itu Dewa yang mencari suara terdengar tadi di belakang adalah suara Nana istrinya. Di situ terlihat si tangkurak Tony terus menggeret Nana karena ketakutan. Tony sedang menyekap Nana ketahuan oleh Dewa, maka dari itu Dewa terus mencarinya dan Tony membisikkan kepada Nana, kamu diam, seandainya kamu berteriak lagi akan aku cekek ya guys. Di situ Dewa terus mencari keliling di dalam rumah ke kamar kemana dengan si Ronay Buanay, begitupun juga Lipiul. Singkat cerita di situ Dewa terhenti, namun Dewa kehilangan jejak dengan suara tersebut. Dan di sisi lain Dewa terdiam dan tiba-tiba datang si Tony ya, si Roni ya guys. Roni mengatur siasat dan pura-pura menyiramkan air kena bajunya. Di situ baju Dewa kesiram oleh si Roni dan Dewa marah sekali. Namun di situ Lipiul langsung pura-pura berteriak, kamu apa-apaan Mas Roni, kok baju Mas Dewa disiram? Padahal itu trik-trik berdua agar tidak curiga bahwa Nana ada di pinggirnya. Di sisi lain di situ keberhasilan Lipia bersama Roni untuk menyiram bajunya Dewa agar Dewa cepat-cepat pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita setelah Dewa kesiram dan Dewa pun langsung akan berangkat ke WC untuk mencuci kotoran yang kena siraman oleh si tangkurak Roni. Singkat cerita di adegan selanjutnya di situ terlihat Tony yang masih menyekap Nana, dan Roni dan Lipiul berhasil, dan Tony pun langsung membawa Nana keluar rumah. Di adegan selanjutnya di situ Lipiul dan Ronay Buanay setelah Nana dibawa keluar oleh si Tony untuk diusir dari tempat tersebut, dan tiba-tiba ya guys datanglah Bupara tiba-tiba setelah Roni dan Lipiul menjantang, datang Bupara ya guys. Dan di situ langsung Lipiul pun berkata kepada mamanya, Mama kok dari tadi dicari nggak ada, kemana? Sedangkan di sini tadi ada kekacauan, yaitu Nana telah masuk ke dalam rumah. Di situ Nana suaranya terdengar oleh Mas Dewa, maka dari itu Mas Dewa sekarang mencari Nana. Untung aja Mas Dewa tidak mengetahui Nana ada di dalam rumah, padahal Tony yang telah mengambil Nana tersebut. Dan di sisi lain di sini terlihat Bupara sangat marah sekali, kok bisa-bisanya Nana bisa masuk ke dalam rumah, gimana cara menjaga di luar? Udah aku suruh Tony dan anak buahnya, masih aja Nana bisa masuk ke dalam rumah, dan Nana juga masuk ke kamar mama, ungkap Bupara berkata seperti itu kepada si Lipiul anaknya. Dan di situ Lipia terkejut setelah mendengar Nana akan masuk ke kamar mamanya.
entah ada apa, padahal Nana akan ada yang akan diambil, yaitu HP-nya Mas Dewa yang selalu SMS ke semua orang bahwa Dewa telah ada hubungan bersama Lia. Oke guys, singkat cerita di situ terlihat Ronai Buanai yang tersenyum sendirian karena di pikiran Roni adalah pikirannya sangat ngeres sekali. Seandainya Nana menjadi janda, berarti Nana menjadi istri yang kedua nantinya. Dan di sisi lain Roni kayak orang gila ya, tersenyum dan tertawa sendirian. Tiba-tiba Lipia, istrinya, melihatin suaminya tertawa-tertawa sendirian. Lipia pun curiga dan Lipiul bertanya kepada suaminya, "Kenapa Mas kok ketawa sendiri, ada apa?" Namun si Ronai bisa mengelak dan merayu Lipiul. Maka dari itu ada masalah apapun di Ronai Buanai, Lipiul gampang terhasut dan gampang terbohongin kena rayuan-rayuan suaminya, yaitu Ronai Buanai. Di situ Ronai mengasih kabar kepada istrinya bahwasanya, "Aku ini ketawa-ketawa sangat senang dan bahagia sekali karena kamu telah diselamatin dan kamu harus berdoa agar kita cepat punya anak." Di situ Bu Farah sudah tahu triknya Roni dan rayuan-rayuan Roni kepada istrinya sangat manjur sekali, dan Lipiul pun percaya dengan kata-kata Roni yang ada di dalam hatinya. Padahal si Ronai Buanai sedang memikirkan jandanya Nana. Oke guys, singkat cerita Bu Farah langsung mengajak Roni dan Lipiul untuk pergi dari situ dan untuk mencari keberadaan Nana, di mana apakah Nana sudah dibawa oleh si Tony keluar, apakah Nana masih di dalam. Singkat cerita di situ terlihat Pak Nopal. Pak Nopal yang menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki keberadaan anaknya itu Nana yang sekarang lagi terombang-ambing rumah tangganya. Di situ Pak Nopal menyuruh anak buahnya agar selalu memantau dan menjaga. Ada apapun dengan anak saya, tolong diselamatkan. Singkat cerita di situ terlihat Pak Nopal yang sangat mencurigai kepada Bu Farah karena para buana akan selalu menjahatin anaknya itu Nana. Maka dari itu Pak Nopal tidak segan-segan seandainya Bu Farah telah melukai dan mencelakakan anaknya, akan dihabisin satu persatu keluarga buana. Di situ terlihat Nana yang sudah berada di luar, dan Nana selamat melarikan diri dari pegangan Tony, dan Nana pun akan menyamar dengan dia ikut pengajian. Di sisi lain anak buah Tony sedang mencari Nana, namun Nana tidak eleh gesit ya, dan tidak eleh akal. Nana langsung mengambil kopiah dan sarung dan dia ikut berjalan ke pengajian bersama laki-laki tersebut. Namun di sisi lain, di anggota Tony Klub ya, ada yang mencurigai bahwasanya di situ positif ada Nana yang berjalan itu, dan di situ anak buah Tony langsung mengejarnya dan berteriak. Namun di situ warga telah menghajar rombongan Tony sampai babak bingkas, dan alhasil Nana lolos dari kejaran-kejaran Tony ya guys. Gara-gara menyamar menjadi lelaki, Nana pun selamat, dan anak buah Tony habis dihajar massa karena teriak-teriak, dan di situ anak buah Tony diteriakin maling. Nah oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Oke, kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Di situ terlihat Nana setelah menyamar menjadi laki-laki karena dia menyelamatkan diri dari kejaran-kejaran Tony. Di sisi lain, setelah aman dia akan mengembalikan kain sarung dan kopiahnya, dan di situ tiba-tiba datanglah anak kecil ya
dan Nana pun menyuruh mengembalikan sarung tersebut sama anak kecil itu, dan dia alhamdulillah selamat dari kejaran-kejaran si tengkorak Tony. Dan disitu Nana pun mengasih uang kepada anak kecil itu untuk upah mengantarkan sarung tersebut dan kopiah itu, karena anak kecil itu tahu bahwasanya sarung itu adalah punya kakaknya. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian seorang ini yang akan tayang nanti malam. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para bunda dimanapun kalian berada.